pembahasan yang menyangkut dengan masalah dilema etika dan rujukan moral. Nah, ini yang ingin saya tanyakan dengan Ustazah. Sebelumnya terima kasih Ustazah atas waktunya. Jadi Ustazah, yang pertama, bagaimana selama ini caranya Ustazah mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan rujukan moral atau dilema etika? Identifikasinya selama ini yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang sama-sama benar dan atau kasus yang sudah jelas benar dan salah gitu ya, itu diidentifikasi melalui latar belakang masalahnya, satu latar belakang masalah itu nanti coba dilihat dari kasus-kasus yang ada, itu kemudian nanti dikembangkan dengan prosedur apa tadi kita namanya konfirmasi gitu ya, dikonfirmasi masalah dengan dikonfirmasi itu yang selama ini dilakukan gitu ya, dikonfirmasi ini yang menjadi penekanan, kemudian nanti kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan kasus dilema etika dan juga ini tergolong klasifikasi kasus dari rujukan moral. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana selama ini cara Ustazah menjalankan dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dihadapkan dengan kepentingan benar dengan benar, jadi mengandung nilai-nilai kebajikan semuanya dengan kasus seperti itu. Bagaimana caranya? Baik, selama ini yang saya lakukan adalah karena case-nya dua-duanya benar, dan dua-duanya mengandung kebaikan dan kepentingan bersama, maka yang saya mengambil pada situasi yang lebih prioritas gitu, atau boleh dikatakan lebih banyak maslahatnya gitu. Yang lebih prioritas, lebih banyak manfaat atau maslahatnya dan mudaratnya gitu ya. Meskipun dua-duanya memiliki kepentingan yang sama begitu. Jadi benar-benar ditimbang ketika kita pilih A, itu nanti lebih banyak maslahatnya atau malah lebih banyak mudaratnya gitu. Meskipun dua-duanya sama-sama benar gitu ya. Nah itu kemudian sama-sama seperti itu ya. Jadi saya simpulkan bahwa dilihat dari cara pengambilan itu prioritas dan masalahnya lebih banyak yang mana di antara dua kasus yang sama-sama benar ini. Betul. Jadi dilihat masalahnya ya, dan prioritas kan berarti manfaat lebih banyaknya mana nih gitu, kepentingan bersamanya gitu. Untuk kepentingan bersama ya. Baiklah Ustazah, selanjutnya yang pertanyaan saya berikutnya itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang pernah dilakukan selama ini untuk mengambil keputusan terhadap kasus seperti ini? Jadi kasus yang langkah yang pernah saya jalankan di sekolah ya terkait dengan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral, itu yang pertama adalah saya akan cross check kebenaran berita dulu, kebenaran dari informasi kasus yang saya terima. Satu, dicek ya. Kemudian melalui apa ngeceknya? Konfirmasi kepada pihak yang terkait ya, pihak terkait. Itu konfirmasi pihak terkait. Yang kedua, ketika saya konfirmasi ke pihak yang terkait, itu setelahnya saya mencoba untuk diskusi ya, berarti diskusi di dalamnya kan ada diskusi ya, diskusi, konfirmasi, konfirmasi itu sih, konfirmasi, kemudian diskusi dan musyawarah ya di dalamnya ya, musyawarah sambil setelah itu saya coba untuk kajian ini loh, kajian bukan pustaka tapi lebih ke
peraturan tertulisnya. Ada SOP gitu ya. Jadi kajian kebijakannya atau SOP-nya di sekolah, kebijakan tertulisnya ya. Nah itu saya konfirmasi, jadi maksudnya di paralel tuh setelah dikonfirmasi ke pihak yang bersangkutan, nah kita coba dicek terkait dengan kajian kebijakan yang digulirkan oleh sekolah ya kan. Nah, setelah itu baru dipelajari dan baru dipelajari antara kasus dengan kebijakan yang ada. Nah setelah itu ketika nanti ditemukan di dalam di dalam identifikasi itu masalah itu baru dikeluarkan keputusan. Nah itu biasanya begitu sih yang dilakukan ya. Misalnya terkait kasus siswa orang tua murid, berarti pihak-pihaknya orang tua murid, siswa gitu ya. Nah, biasanya ada pemanggilan, jadi kayak maaf nih, ada kasus misalnya guru, itu saya nggak langsung memberikan keputusan enggak, tapi dipanggil dulu gurunya, saya kabari, kemudian kalau ada yang pihak terkait yang lainnya saya panggil pihak terkait yang lainnya. Sama kayak orang tua murid itu kemarin ada kasus gitu kan. Jadi ada laporan dari wali murid A, B, C. Kemudian saya konfirmasi lah, saya panggil wali kelasnya. Saya mau tahu kronologisnya seperti apa. Setelah saya panggil wali kelasnya, udah dapat informasi, saya tanya sudah sampai di mana diselesaikan. Habis dari itu baru saya pertemukan antara wali kelas dengan yang tersebut. Kalau alhamdulillah itu selesai. Alhamdulillah. Itu ya berdasarkan yang sebelumnya juga yang kita lakukan di sekolahnya. Jadi prosedurnya tercek dulu, kemudian konfirmasi, kemudian ketiga diskusi dan musyawarah gitu ya, kemudian baru ada kebijakan-kebijakan tertulis gitu ya. Jadi proses kebijakan tertulis, kajian gitu ya, kajian kebijakan tertulis, kebijakan sekolah ya. SOP gitu ya. Nah, itu SOP-nya. Kayak gitu saja. Selanjutnya, hal-hal apakah selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Apa yang paling efektif gitu? Iya, dalam kasus dilema etika. Apa saja yang selama ini dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan? Itu musyawarah. Ya. Jadi musyawarah sekaligus tadi ya. Jadi kalau musyawarah itu kan diskusi, itu musyawarah dengan pihak terkait ya harus ada ya. Pihak terkait. Karena saya juga tidak bisa memutuskan sendiri. Artinya saya perlu informasi yang valid, yang valid sehingga saya bisa memutuskan gitu. Kalau saya cuma hanya satu pihak itu nggak mungkin. Maka saya harus bermusyawarah kepada dua pihak yang sama-sama menyatakan kebenaran bisa jadi ya atau kasusnya gitu ya. Dua-duanya menyatakan benar kan bingung gitu ya. Musyawarah itu paling efektif tuh. Musyawarah ya. Musyawarah biasanya Sama-sama mencari solusi. Sama-sama mencari solusi sehingga ada keterlibatan atau merasa dihargai ya maksud pendapatnya. Oh ya udah baik kalau begitu, nah gitu ya. Itu ada keterlibatan. Pelibatan pihak-pihak ya yang terkait dengan kasus misalnya dilema etika ini. Itu sih dengan kemudian selanjutnya dalam hal pemutusan mengambil keputusan dalam kasus tersebut, tantangan apa saja yang Ustazah hadapi gitu ya dalam kasus dilema etika ini? Tantangannya itu lebih kepada ini sih akhirnya apa sih namanya sampai ini lebih ke gimana ya bahasanya tuh ketika kita sudah memutuskan A padahal sama-sama benar gitu ya. Nah itu ada pihak yang merasa tidak menerima, bukan tidak menerima, artinya kurang bersepakat gitu dengan itu, kurang menerima. Ada yang tidak menerima, ada yang kurang menerima dengan hasil gitu. Maksudnya kurangnya penerimaan hasil keputusan gitu kan ya. Ini itu pasti ada tuh proses ini. Nah, itu tantangannya tuh. Jadi ada apa ya maksudnya ada sebelum memutuskan misalnya.
sebelum memutuskan tantangannya apa gitu menetapkan ini. Oh gitu. Tantangannya apa sebelum memutuskan? Iya, sebelum memutuskan Oh iya. suatu permasalahan dilema. Oh iya. Itu apa namanya, mencari perbedaan sih, karena sama-sama kepentingan yang sama gitu ya kan, dan dengan apa namanya kasus yang sama-sama benar gitu ya kan. Semuanya untuk kepentingan yang benar, itu yang sulit adalah untuk ya mengambil keputusannya. Apa ya, saya sulit mengambil keputusan gitu. Mengambil keputusannya jadi agak sulit gitu ya. Iya, Itu tantangannya ya. tantangannya ya itu tadi mencari gimana sih ya, mencari perbedaan apa sih namanya, menimbang mana yang lebih saya harus prioritaskan gitu Dalam hal memprioritaskannya. dalam hal memprioritaskan apa namanya kasus yang harus diselesaikan. Iya, dua pilihan yang harus diselesaikan gitu kan. Nah itu maksudnya. Kemudian apakah Ustazah ada jadwal atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya? Iya, Misalnya ya kasus apa gitu kan, tergantung kasusnya. iya, dilema etika. Iya. Ya, dilema etika itu saya itu termasuk orang yang nggak bisa ketika ada masalah terus kita hari ini kita selesaikan nggak, tapi saya harus pelajari dulu. Dipelajari dulu ya. Saya tuh tipe orang yang pelajari dulu masalahnya apa gitu kan. Nah itu dipelajari dulu latar belakang masalahnya, kemudian baru tadi saya berikan jadwal untuk bertemu. Jadi kan tadi ada konfirmasi gitu. Berikan jadwal untuk bertemu. Memberikan jadwal untuk bertemu dua pihak, ya kan. Jadi dipelajari dulu kasusnya seperti apa. Iya. Kemudian baru dipanggil gitu ya, dijadwalkan untuk ada pertemuan atau musyawarah. Betul. Kayak gitu deh. Selanjutnya ini apakah ada seseorang yang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah ustazah atau membantu ustazah dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya, tentu ya saya sebagai pengambil keputusan itu, saya ketika ada case ya atau kasus dilema etika atau rujukan moral tadi, saya tidak juga memutuskan sendiri, tapi saya ada teman-teman diskusi, terutama teman-teman yang di manajemen, teman-teman rekan-rekan manajemen ya. Satu, kemudian saya juga diskusi dengan rekan di yayasan gitu ya. Nah itu jadi saya juga butuh masukan ya kan, terkait dengan kasus dilema etika atau juga tadi terkait dengan rujukan moral ya. Nah, rujukan moral di dilema etika. Nah, itu saya butuh masukan-masukan dari beberapa pihak karena bisa jadi sudut pandang mereka berbeda. Gitu bisa dari kan gini, bisa dari kita sudut pandang dari sisi mana? Iya, bisa Fauji dari sisi, bisa jadi kalau maaf ya, dia dari, kalau saya kan kalau udah paling atas saya semuanya yang saya lihat. Kalau misalnya Fauji bisa jadi dari sisi hanya kesiswaan yang dia lihat gitu. Fokusnya masing-masing ada ya. Kalau misalnya kita dari sisi misalnya ketika nanti misalnya dari sisi nanti si anak ini nggak ikut tadi nanti jadi bagaimana gitu kan. Nah dari kalau dari Al-Quran itu sama, berarti nanti bagaimana kalau dia akhirnya nggak masukin matahari bla 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 gitu kan, Al-Quran yang terlambat dan sebagainya. Jadi harus saya perlu diskusi terutama teman-teman di manajemen, dan juga saya kadang juga suka cross check ke teman-teman bawah gitu ya. Kira minggu teman kalau ada case dulu Guru gitu ya. Iya, kadang saya suka cross check di bawah. Jadi rekan manajemen, rekan yayasan, guru itu yang membantu ustazah mempermudah dalam mengambil keputusan dilema itu. Karena saya butuh juga masukan dan pandangan dari mereka ya. Iya. Ya, kemudian yang terakhir nih ustazah, dari semua yang tadi disampaikan, apakah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman yang ustazah ambil selama
memutuskan mengambil keputusan untuk permasalahan di Rema Etika ini? Iya ternyata pengalaman ya, jadi pengalaman itu pengalaman yang bisa saya petik dari mengambil keputusan ketika ada kasus di Rema Etika itu adalah tadi benar-benar harus namanya harus berhati-hati gitu ya dalam mengidentifikasi masalah, apalagi kalau dilema etika karena kepentingan yang benar sama-sama benar, kita harus bertimbang yang mana yang kita pilih gitu kan, yang mana yang kita putuskan A atau B misalnya kan gitu. Nah itu yang memang pelajaran berharga itu adalah benar-benar harus berhati-hati dalam tadi mengidentifikasi masalahnya gitu satu. Yang kedua tadi menimbang benar salahnya atau tadi lebih banyak masalahnya yang bisa kita ketika kita putuskan ini berarti insya Allah ini masalahnya lebih banyak ketimbang misalnya yang A gitu kan, meskipun sama-sama benar gitu. Nah kira-kira itu jadi kasih sayang ada juga prinsip kasih sayang sama PS keadilan dan kasih sayang. Gitu ya, keadilan dengan kasih sayang itu kan harus sama-sama dijalankan gitu kan dua-duanya. Kita harus adil gitu kan terhadap lain dan juga tidak menghilangkan rasa kasihan kita gitu kan, tidak menyampingkan rasa kasihan kita. Contoh kayak tadi kan kasus ini di satu sisi dia butuh juga belajar sama haknya dengan yang lain, tapi di sisi lain yang lain ada rasa terganggu gitu. Nah berarti kan yang harus kita selesaikan adalah bukan mengeluarkan makanya, tapi apa bisa jadi berarti yang kita selesaikan adalah bagaimana saya sebagai kepala gitu ya, ini membina guru-guru supaya bisa mengelola kelas dengan baik gitu ya. Itu kan ya solusinya sebenarnya, bukan saya oh ya udah kalau gitu Rama kita keluarkan supaya anak-anak nyaman, bukan solusi gitu. Karena ini sudah terjadi dan itu menambah masalah menurut saya. Bisa jadi ketika digunakan ternyata Rama malah bermasalah malah bermasalah di tempat lain gitu. Nah kira-kira begitu ya saja ya. Jadi pengalaman yang paling berharga yang menurut saya yang bisa dipetik itu tadi etika yang bisa terima ya, etika mengambil keputusan, kemudian bermusyawarah itu penting. Itu ya, sama kita juga termasuk